Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Aini Aisyah dari SMK Negeri 2 Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid yang beraneka ragam. Guru perlu melakukan asesmen awal melalui berbagai kegiatan, antara lain observasi, yakni guru memberikan pertanyaan pemantik atau terbuka. Selain itu, guru juga mengecek minat bakat murid dengan memberikan pilihan sesuai yang murid inginkan atas jenis pilihan individu dalam menjawab pertanyaan pemantik. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oke anak-anak, alhamdulillah pagi ini gimana kabarnya semuanya? Sehat. Hasana, siapa hari ini yang tidak masuk? Mbak. Kita akan mencoba mereview pembelajaran sebelumnya. Kalian masih ingat kita terakhir kemarin membahas tentang apa? Di modul 2 ya? Di modul 2 ada proses bisnis, kemudian di sana juga ada desain thinking. Sebelum kita mulai, silakan saya ada pertanyaan pemantik buat kalian. Pertama, silakan ditulis dijawab ya. Apa saja yang kalian pahami tentang langkah berpikir kreatif, dan apakah sudah pernah diujikan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Oke, anak-anak tadi sudah memilih sesuai apa yang kalian senangi. Coba saya ingin tahu, siapa yang senang dengan jawaban berbentuk cerita? Angkat tangan. Yang cerita. Saya cerita, Bu. Oke, bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang bentuk gambar. Ayo, Mbak. Gambar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Yang bentuk mind map. Oke, bagus. Terus yang belum angkat tangan berbentuk apa ini? Maunya. Pilih salah satu. Yang belum angkat tangan tadi siapa? Mbak, kamu apa pilihannya? Belakang. Kamu tadi milih? Oh, cerita. Berarti semuanya sudah ya? Sudah. Oke, silakan pilihan masing-masing, itu tidak ada yang salah. Yang berusaha jawab itu yang benar. Oke? Proses berpikir kreatif merupakan suatu proses yang mengkombinasikan berpikir logis dan berpikir divergen. Berpikir divergen digunakan untuk mencari ide-ide untuk menyelesaikan masalah, sedangkan berpikir logis digunakan untuk memverifikasikan ide-ide tersebut menjadi sebuah penyelesaian. Design thinking adalah proses yang penting yang dilakukan dalam menciptakan produk. Ada 5 tahapan dalam design thinking, yakni empatis, define, ide, prototype, dan tes. Contoh realnya dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kamu lakukan, masalahmu misalnya apa? Malas belajar. Malas belajar. Berarti dari tahap pertama, empathize. Kamu melakukan apa terhadap dirimu sendiri? Mengempati dirimu dengan cara bahwa malas itu baik atau tidak baik? Tidak. Kenapa tidak baik? Karena dengan malas itu kira-kira masa depanmu bagus atau tidak bagus? Tidak bagus. Tidak bagus. Oke, yang kedua, setelah kamu tahu bahwa malas itu tidak baik, langkah kedua, mendefinisikan malas itu apa sih sebenarnya? Rasa malas yang tidak mau berbuat apa-apa. Tidak mau berbuat apa-apa, diem aja. Oke. Sekarang kemudian ke gagasan. Kira-kira untuk melawan malas apa yang kamu lakukan? Melawan giat belajar. Giat belajar. Mencari motivasi untuk biar tetap giat. Guna. Oke. Terus kemudian di prototype,
Kamu pingin seperti apa sih dengan rajin itu? Contoh gambaran kamu pengen kerja di mana? Jadi fotografer. Menjadi fotografer. Oke, terakhir tes. Untuk mengetes kerajinanmu, apa yang kamu lakukan? Bahwa kamu sudah berhasil melawan malesmu. Mencari job-job agar ternyata saya bisa gitu. Oke. Anak itu perwakilan dari kalian yang sudah mencoba menjawab pertanyaan pemantik. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Silakan kita membentuk kelompok. Saya tadi mengumpulkan berdasarkan minat dan keaktifan kalian, sesuai yang sudah angkat tangan tadi, berkelompok sesuai yang Bu Aini sampaikan. 1, 2, 3, ayo. Kelompok adalah membahas bersama-sama yang sudah kamu tulis di pertanyaan pemantik. Tadi masalah kalian apa yang kamu tulis dan berpikir kreatif atau design thinking. Kira-kira cocok nggak? Kalau nggak cocok nanti temennya bisa berpendapat. Yang masih bingung boleh tanya ke teman sebelah-sebelahnya. Silahkan langkah pertama adalah membagi di grup. Kemudian langkah kedua, kalian boleh membuka YouTube atau mencari contohnya. Gitu ya. Jadi kita sumber belajarnya banyak. Siap? Ya, silakan. Jelasin nggak apa-apa? Oke, boleh. Nah, apa saja yang kalian pahami tentang langkah berpikir kreatif dan apakah sudah pernah diujikan? Jika sudah, maka ceritakan. Jawabannya adalah sudah. Untuk menyelesaikan masalahnya adalah yang pertama, memahami masalah terlebih dahulu. Yang kedua, mendefinisikan masalahnya atau mencari inti dari permasalahan. Yang ketiga, membuat ide atau alur penyelesaian masalah, mulai mencari solusi baru. Dan yang keempat, mencari solusi-solusi terbaik dari masalah supaya dapat dijadikan pembelajaran. Dan yang terakhir, mulai diuji cobakan pada permasalahan dan mulai diselesaikan dengan baik. Oke. Bagus sekali. Ini kelompok pertama yang presentasi di depan ya. Ya, terima kasih, kita kasih plus buat kelompok pertama. Ya, luar biasa. Nanti teman-temannya kalau misalnya mau boleh bentuk presentasi yang lain. Kalian ada yang mau bentuk podcast ya kemarin, kelompoknya Aldi ya. Kemudian ada yang bentuknya video presenter, kelompoknya Mbak Kasana. Ada yang video sama teman-temannya, kelompoknya Mbak Afifah mana? Iya. Kemudian yang lain mau bentuk apa? Maju di depan. Oke, bagus. Itu namanya pilihan, yang penting kalian bisa menunjukkan apa yang sudah kalian pahami dengan bertanggung jawab. Oke, silahkan duduk kelompok. Terima kasih. Kita kasih plus sekali lagi. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah di akhir kegiatan penutup ini. Kita coba membuat refleksi bersama. Ketika kalian tadi membuat kelompok, kemudian sebelumnya menjawab sendiri, kira-kira enak sendiri atau berkelompok? Berkelompok. Kenapa? Karena di sana ada kolaborasi kan, ada gotong royong. Salah satu profil pelajar Pancasila yang harus kalian tanamkan ke diri kalian tentang bergotong royong. Ketika kalian mengerjakan sendiri tadi, berarti kalian sedang pada fase apa? Mandiri. Mandiri itu artinya kalian bisa lepas dari ketergantungan dengan orang lain, menggunakan dirinya sendiri, akalnya sendiri. Berpikir kreatif tadi, design thinking ada 5 kan? Yang pertama apa sayang? Empathize. Yang kedua, define. Yang ketiga, membuat gagasan. Yang keempat, prototype. Yang terakhir, tes atau uji coba. 5 tahapan itu bisa kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari kan? Ya, pelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, silakan anak-anak, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Kembali ke keyakinan kelas kita. Ada apa saja kemarin kalau kita pengen kelas yang nyaman? Pertama, bersih. Apakah kelas kalian sampai detik ini masih bersih? Masih. Terakhir yang kelima, merasa diterima, love belonging. Ada yang di sini merasa dicuekin? Gak ada. Ada yang dibully? Nggak ada ya. Oke, terima kasih.
Sekian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kita semua. Halo Leni. Iya Bu. Gimana? Apakah dalam pembelajaran bagaimana kita memproduksi sebuah desain ya? Iya. Pertanyaan tadi tentang media interaktif. Selama ini Leni pernah mendengar kata interaktif enggak? Apa kira-kira yang kamu pahami? Interaktif, interaksi itu apa menurut Leni? Aktif, kemudian berinteraksi, berarti berkomunikasi. Ada sebuah hubungan timbal balik. Bagus sekali. Berarti kalau medianya interaktif, medianya harus bagaimana? Harus ada interaksi, harus bisa dipakai sebagai komunikasi. Contoh yang selama ini kamu lihat media interaktif itu yang paling banyak, yang paling kamu temui apa? Ketika kamu didesain, kira-kira media interaktifnya yang ingin kamu buat seperti apa? Yang ada kaitannya dengan desain komunikasi visual, kan selain mendesain itu ada proses komunikasi. Pernah lihat iklan? Iya. Coba gimana, ceritakan salah satu iklan yang kamu ingat. Iklan tentang ini sekarang kan TV digital. Terus di apa yang TV analog itu diganti ke digital dengan kalau nggak beli TV baru bisa pakai set top box itu buat. Oke, berarti itu sebuah upaya antara pemerintah yang mau membuat kebijakan TV analog ke TV digital menggunakan iklan untuk berinteraksi dengan siapa? Dengan masyarakat. Nah, itu namanya media, salah satu media interaktif gitu ya. Ada sebuah pesan yang ada di sana untuk ada timbal balik yang diharapkan. Paham? Leni, terima kasih. Kamu sudah merasakan apa tadi ketika kamu bertanya dan kemudian kita menjawab bolak-balik seperti ini? Kamu merasa seperti apa? Sudah mulai paham? Iya. Apa itu media interaktif? Lebih enak begini atau lebih enak kalau langsung dijawab? Lebih enak seperti ini, ada diskusi antara guru sama murid ya. Oke, terima kasih ya Leni, berarti sudah paham sekarang? Iya. Oke, bagus, gak usah takut kalau nggak bisa harus bertanya. Karena bertanya itu untuk apa sih? Agar lebih tahu, agar yang nggak tahu menjadi tahu. Siap? Ya, terima kasih Leni. Alat fotografi dan videografi. 1. Kamera foto dan video. Kamera memiliki beberapa bagian dalam yang cukup sensitif. Jangan menyentuh bagian tirai shutter speed dengan jari tangan karena akan berpengaruh pada keakuratan kecepatan buka tutup tirai. Selanjutnya C. Alat komputer. Pertama, unit utama komputer. Unit utama komputer terdapat hardware dan software. Usahakan menggunakan daya listrik yang stabil agar tidak merusak bagian hardware maupun software pada komputer. Menjaga kestabilan listrik bisa dengan cara stabilizer. Jangan biasakan posisi sleep atau hibernate pada proses mematikan komputer karena kondisi tersebut beberapa hardware masih aktif. Pengguna unit laptop juga harus memperhatikan tata cara penggunaannya. Usahakan segera melakukan pengisian ulang baterai sebelum kehabisan isi baterai. Biasakan untuk melakukan pengisian ulang pada kondisi 10-30% isi baterai. Jaga kuas, perhatikan cara penyimpanan kuas, menjaga kebersihan kuas setelah digunakan. 3. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan kerja di luar ruangan dan di dalam ruangan. A. Lingkungan kerja di luar ruangan. Lingkungan kerja di luar ruangan harus memperhatikan keamanan kerja dari resiko kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh alam atau dari kelayakan lingkungan itu sendiri. Video dibedakan menjadi 2. 1. Format fisik. Hasil distribusi format fisik biasanya dalam bentuk VCD, DVD, dan Blu-ray. Perbedaannya pada kualitas kompresi datanya. Akan tetapi format keping
format data digital atau non-fisik. Format data digital dalam video biasanya dalam bentuk file dengan format MP4, AVI, MPEG, MOV, MKV, dan sebagainya. Kelebihannya adalah tidak mudah rusak dan mudah disimpan.